Kita berjumpa lagi, sahabat Ruang Isu, di kesempatan video kali ini. Senang sekali dalam kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu, saya ingin menunjukkan sebuah teleponan Pak Tony. Dalam hal ini dia sebagai ahli hukumnya Peggy Setiawan. Dia berteleponan dengan Mbak Widya karena dia mau mempertanyakan seputar informasi-informasi yang selama ini dia sampaikan melalui akun YouTube-nya mengenai kasus Vina Cirebon atau pembunuhan Vina dalam peristiwa kasus yang sudah sampai sejauh ini kita lihat sangat terbelit-belit penyelesaian kasus itu karena dramanya itu begitu sangat sulit untuk dibongkar ya. Dan kita mau simak dulu di dalam penjelasan-penjelasan Mbak Widya ini di dalam membongkar rahasia, dari mana dia mendapat informasi, melalui siapa, karena selama ini kita dengar dan juga banyak isu, banyak spekulasi terhadap Mbak Widya seperti seorang intelijen. Betulkah dia seorang intelijen? Penasaran? Ayo kita simak dulu video berikut ini. Banyak sekali nih netizen yang bertanya, ini Ibu Widya informasi dari mana katanya. Saya sih tidak menanyakan informasi dari mana karena itu mungkin bagi Ibu Widya privasi. Tapi pertanyaan saya, informasi ini bisa dipercaya, Bu? Ya, itu kan rahasia, ya Pak. Kalau informasi saya dari siapa dan siapa, itu rahasia. Saya hanya memberikan petunjuk jalannya pengadilan ini, ya. Itu diawali dari Rudiana, itu aja, hanya sebatas itu, ya kan. Kemudian ya itu petunjuk-petunjuk selanjutnya mengenai CCTV dan AF, itu kunci utama, ya kan. Itu karena udah pemain lama, istilahnya di 2016 lalu, ya kan. Kalau mau sedetil mungkin, saya juga melindungi seseorang, ya, melindungi, ya, dan juga nyawa saya taruhannya, gitu. Oke. Seperti itu. Selama ini Ibu menyampaikan informasi-informasi yang bagi masyarakat itu sangat penting. Ya, saya nggak tahu bagi penyidik itu penting nggak informasi dari Ibu. Kalau niat untuk mengusut, maka mungkin sependapat dengan kami, informasi dari Ibu dia penting. Tetapi kalau tidak ada niat untuk mengusut tuntas yang sebenarnya, ya mungkin nggak penting informasi dari Ibu, kan itu. Iya. Nah, Saya berharap itu keadilan, ya Pak, keadilan. Ternyata orang-orang rakyat kecil ini yang hanya ditumbalkan oleh itu aja. Saya pengen terbuka. Salah satu itu Rudiana. Rudiana itu kalau dia terbuka dengan jujur, ya, dengan jujur ini merembet, Pak. Besar. Saya tambah diincar orang. Seperti itu, Pak. selama ini Ibu kan vokal menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting ya bagi kami kan. Ada tidak Bu orang yang mencoba mencari Ibu, mau mengancam, mengintimidasi, meneror dan seterusnya? Ada tidak? Banyak Pak, banyak ya, banyak. Itu yang melalui DM aja saya masukkan ke draft, ya, sebagai ancaman atau teror, sebuah teror saya masukkan ke draft. Jadi bukan di pesan terbuka gitu. Saya masukkan ke draft. Jadi saya tahu yang di antaranya itu yang menakutkan. di antaranya satu, ya, satu persatu itu saya blokir karena apa, ada ancaman berat buat saya. Kamu tunggu aja, kematian kamu sebentar lagi, ya itu, ya, karena siapa kamu, katanya kamu tuh nggak penting gitu kan, jangan buka semua ini masalah ini kalau kamu mengetahuinya kan, seperti itu salah satunya. Salah satunya nama akun itu, dia menuliskan nama akun itu ada 2 ya Pak, akun tidak dikenal namanya, nama akun tersebut. Itu yang lebih berat lagi. Saya ini cara dia intimidasi saya, seperti itu, teror saya, seperti itu. Udah banyak Pak.
Berarti artinya begini, kalau informasi yang ibu sampaikan ini tidak benar, tidak valid, ngapain orang itu meneror ibu ya? Ngapain ngancam-ngancam ibu ya? Iya, Kan gitu. iya, iya. Ya Sampai karena informasi tujuan ini ada salah satu juga yang saya khawatirkan dari Putri ya, dari Putri terutama. Ngapain Putri ya ini seharusnya saya ini kan melancarkan penyidikan mereka kalau benar-benar dia mau menegakkan hukum ya kan. Ngapain dia ngadain sayembara? Ngapain dia mau tangkap saya? Itu kan pertanyaan, sebuah pertanyaan buat netizen. Ya kan Pak? Jangan bermain dua tangan maksud saya seperti itu. Ya. Kalau Putri benar-benar mau menegakkan hukum, harusnya dia tahu ini arah omongan saya itu kemana gitu. Pak Tony aja nangkap kan? Guys, jadi saya ingin sedikit menanggapi saja di dalam beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Widya. Mohon maaf Mbak Widya. Jadi begini, untuk sekelas Mbak Widya saja, kemampuan intelijen dan juga untuk seputar informasi soal kasus Vina ini begitu sangat akurat dan ya nggak kaleng-kaleng intinya ya. Ini seorang Mbak Widya saja bisa tahu soal informasi dari kasus ini sedetail sekali. Lalu bagaimana dengan kemampuan intelijen dari kepolisian? Saya pikir informasi dari kasus ini mereka jauh lebih kuat teruji dan juga sangat-sangat dapat dipercayai. Lalu, di mana pihak kepolisian untuk bicarakan seputar kasus ini? Bukankah sebuah kenyataan yang kita lihat dari tindakan polisi, mereka malah salah menangkap oknum dari pelaku. Ini kan miris dan menyedihkan. Di luar dari harapan. Makanya tidak salah seperti ada di dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang netizen bahwa netizen itu adalah panglima tertinggi. Jadi dapat diakui juga seputar informasi untuk mengenali dan mengetahui informasi-informasi seputar kasus-kasus Indonesia, apalagi seputar kasus Vina ini ya guys. Nah makanya seharusnya pihak kepolisian serius untuk mengusut kasus ini. Ya jangan dihalang-halangi atau dipermainkan. Ya jadi tolong ini kasus ini harus lebih serius dibuka ke publik. Apalagi mempermainkan hukum, membeli hukum. Jangan sampai itu demikian terjadi. Ya, kita sebagai negara yang berasas kepada hukum, berhukum kepada Pancasila, ya, jangan menodai dan melukai hukum Indonesia ini dengan kepentingan oknum ya. Ini sebuah pesan singkat yang bisa dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Rong Yesus sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri.